Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Liqaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita semua masih tetap diberi nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah bisa hadir di masjid ini untuk memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan sholat Jumat. Sholat Jumat adalah merupakan bagian daripada bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah datang waktu sholat, panggilan sholat sudah kita dengar, waktunya sholat sudah datang, maka fas'au ila dzikrillah, segeralah kamu bergegas-gegas untuk menuju kepada zikrullah, yaitu ke masjid Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan sementara semua aktivitasmu di luar masjid. Dzalikum khairul lakum, itu adalah sesuatu yang lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kamu semua mengetahui manfaat hakikat daripada subatan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu dengan berbagai aktivitas kita. Di antara salah satu adalah kita melaksanakan sholat ini adalah bagian daripada kita mensyukuri nikmat Allah. Bulan ini kita berada di bulan Rajab. Bahkan persisnya besok Senin kita memasuki tanggal 27 Rajab, yang menurut catatan sejarah bahwa tanggal 20 Rajab besok adalah memperingati hari Isra Mi'raj. Para jamaah yang berbahagia, Isra dan Mi'raj adalah perjalanan ritual Rasulullah SAW yang sangat singkat dalam menempuh waktu dan tempat yang sangat jauh. Perjalanan singkat itu adalah Rasulullah diajak oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan di malam hari, hampir setengah malam saja. Ketika Rasulullah selesai sholat Isya di Masjidil Haram, kemudian diajak oleh malaikat untuk melakukan perjalanan ritual, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kalau kita lihat perjalanan itu jaraknya adalah kurang lebih 1000 kilo lebih. Dalam perjalanan itu kemudian tidak cukup sampai kepada Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dilanjutkan lagi, diajak oleh malaikat Jibril untuk menuju ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kita tidak bisa merasionalkan betapa perjalanan itu menempuh alat kendaraan apapun manusia tidak bisa menjangkau. Tapi kalau sudah Allah itu idza arada ayyakula lahu kun fayakun,
Kalau sudah Allah itu menghendaki, tidak ada yang sulit bagi siapapun. Perjalanan itu adalah perjalanan ritual di mana ketika Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, dilepas oleh malaikat Jibril, kemudian Rasulullah berhadapan langsung dengan Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang kita laksanakan setiap hari ini. Turunlah kemudian Nabi Muhammad ke dunia lagi, ke Masjidil Haram. Di pagi hari Rasulullah sudah ngimami sholat subuh di Masjidil Haram. Ketika setelah selesai sholat subuh, Rasulullah menyampaikan tentang perjalanan singkat beliau kepada sahabat dan oleh-oleh yang dibawa dari perjalanan itu, yaitu sholat 5 waktu. Para jamaah yang berbahagia, sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tentunya untuk disampaikan kepada kita semua untuk kita lakukan, ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu adalah satu cara untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Ketika Nabi Sulaiman diberi satu karunia nikmat yang luar biasa oleh Allah, diberi kekayaan rezeki yang luar biasa, bahkan Sulaiman dibuatkan istana oleh Allah dengan istana yang megah, sepadan dengan istananya Ratu Bilqis pada saat itu yang sangat mewah, bahkan terdiri dari dinding dan lantainya adalah dari kaca. Kemudian apa? Dijelaskan oleh Al-Quran, fa'amma ra'ahu mustaqiron indahu. Ketika diperlihatkan oleh Allah kepada Sulaiman tentang istana yang megah itu, maka Sulaiman mengatakan, qala hadza min fadli rabbi. Maka inilah pemberian Allah yang luar biasa, keutamaan Allah yang diberikan kepadaku. Tapi tidak cukup kemudian merasa puas pemberian Allah itu, maka Sulaiman bertanya, liyabluwani ashkuro am akfur. Bisa jadi sekian atau istana itu menjadi batu ujian bagi saya, apakah saya harus bersyukur kepada Allah atau saya ingkar kufur kepada Allah. Kemudian dilanjutkan ayat itu, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya kesyukuran itu bukan semata-mata kepentingan Allah, tetapi kesyukuran seseorang itu semata-mata adalah kembali kepada dirinya sendiri yang menikmati kesyukuran itu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun karim. Dan siapa yang tidak mensyukuri dalam pengertian kufur, maka dijawab oleh Allah, fa innallaha ghaniyyun karim. Allah itu maha kaya dan Allah itu maha mulia. Tidak akan rendah derajatnya Allah, kemuliaan Allah, meskipun manusia tidak ada yang bersyukur. Hadirin para jamaah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rasa syukur, sholat sebagai bagian daripada syukur itu adalah ketika Rasulullah pada suatu malam, Rasulullah sholat malam hampir 2/3 malam dipakai untuk sholat malam, sehingga terlihat tumitnya itu bengkak. Istri yang sering mendampingi Rasulullah adalah Aisyah. Aisyah melontarkan pertanyaan kepada Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, engkau adalah seorang hamba Allah, pilihan Allah. Engkau adalah orang yang hamba Allah yang sudah diampuni dosa-dosanya dan sudah dijamin masuk surga. Kenapa engkau begitu tekun sholatnya, begitu lama sholat malam, sehingga terlihat tumit engkau itu bengkak, kemerah-merahan, karena lamanya beliau sholat berdiri.
Jawabnya Rasulullah sangat singkat, afa uhibbu abdan syakura, afala uhibbu abdan syakura. Kata Nabi Muhammad Rasulullah dijawab, kenapa aku tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi sholatnya Rasulullah itu bukan karena takut dosa, bukan karena apa-apa, semata-mata hanyalah ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Maka kalau kita itu sholat kita orientasikan kepada bersyukur kepada Allah, saya kira sholat kita tidak akan pernah lelah. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang kedua, fungsi sholat itu adalah untuk mengingat dan menenangkan hati kita. Kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Maka melalui sholat itulah setidaknya kita selalu ingat kepada Allah dengan berbagai rezeki nikmat yang diberikan kepada kita. Para jamaah yang berbahagia, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati-hati mereka menjadi tenang, bi dzikrillah, karena menyebut nama Allah, menyebut Allah. Singkatnya, kita menyebut nama Allah ketika sholat, kita banyak menyebut Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan kita banyak berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, bisa menjadikan hati seseorang mukmin itu tenang. Para jamaah yang berbahagia, yang ketiga, sholat itu berfungsi untuk mencegah perbuatan kejelekan dan kemungkaran. Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wahai Muhammad, bacalah kitab Al-Qur'anmu. Di dalam kitab itu banyak keterangan-keterangan tentang agama. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sholat itu bisa mencegah kepada perbuatan faksa, kekejian, dan perbuatan kemungkaran. Itu fungsi-fungsi sholat. Para jamaah yang berbahagia, yang keempat, fungsi sholat itu adalah untuk mendatangkan kebahagiaan seseorang di dalam dirinya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin itu. Siapa orang yang mukmin itu? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, orang yang telah mampu menjalankan sholatnya secara khusyuk. Khusyuk dalam pengertian sholat, ketika sholat konsentrasi penuh, bidzikrillah, dengan ingat kepada Allah. Kemudian dengan sholat yang khusyuk itu punya turunan. Turunannya adalah alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Karena sholatnya khusyuk, maka akan ada turunan lanjutan, yaitu anil lagwi mu'ridun. Dia tidak suka atau menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Turunan lagi adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Punya turunan lagi, akibat dampak dari sholat yang khusyuk itu adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia punya rasa kegemaran, kesenangan untuk mengeluarkan zakat atau sedekah. Ada turunan lagi walladzina hum li furujihim hafidun. Maka orang yang sholatnya khusyuk itu dia akan dipastikan bahwa li furujihim hafidun. Dia
menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan-perbuatan fahsya wal mungkar, perzinaan dan lain sebagainya. Turunan lagi walladzina hum ala li amanatihim wa adim raun. Orang yang sholatnya khusyuk itu tentu akan punya turunan, yaitu li amanatihim, bisa menjaga amanah yang diberikan kepada orang itu, seorang mukmin, dan juga wa ahdihim, dan dia menjaga janji-janji yang sudah dibuat, dijaga untuk ditepati. Kemudian yang seterusnya adalah orang yang sholatnya khusyuk itu juga akan mampu membuat turunan-turunan itu adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang yang selalu menjaga kedisiplinan di dalam waktu-waktu melaksanakan sholat. Ini fungsi-fungsi sholat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat Al-Quran lagi juga yang lain, hadis Rasul juga mengatakan fungsi yang kelima sholat itu adalah bahwa sholat itu termasuk di urusan dunia ukhrawiyah adalah urusan yang paling awal dihisab oleh Allah, amalan-amalan manusia nanti di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Nanti di akhirat yang paling awal dipertanyakan oleh Allah, ditanya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah adalah tentang sholat kita. Para jamaah yang berbahagia, dan yang keenam adalah sholat itu bisa menjauhkan diri, menghindarkan diri dari api neraka, dan kemudian mengantar kita kepada surga Allah. Ayat Al-Quran mengatakan ma salakakum fi sakor. Kenapa kamu masuk ke neraka sakor? Qalu, mereka mengatakan ma kuntu ma unna musallin. Aku termasuk orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Itu jawaban orang-orang yang masuk neraka sakor. Sedangkan orang-orang yang sholat dengan khusyuk, dengan penuh kehati-hatian dan dengan fungsi-fungsinya tadi, maka kata Allah, ulaika humul warisun. Mereka itulah yang akan mewarisi Firdaus, yaitu waulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang nanti kelak di akhirat akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itulah fungsi-fungsi sholat, kenapa Allah memerintahkan fungsi sholat itu kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua, tentu yang hadir ini saya yakin bisa melaksanakan semuanya itu. Tentu bagi kita harus berdakwah, menyampaikan kepada keluarga kita, teman kita, saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita yang belum melaksanakan sholat, kita ajak untuk melaksanakan sholat. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Masyaallah muslimin rahimakumullah, itulah beberapa fungsi-fungsi daripada sholat. Maka tentu orang itu kalau melaksanakan sholat, insya Allah kehidupannya menjadi kehidupan yang baik. Ketika orang itu telah melakukan atau masih melakukan kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan, bisa dimungkinkan kalau mereka itu notabene orang yang mengaku dirinya seorang muslim, dua kemungkinan. Yang pertama, karena dia tidak sholat. Yang kedua adalah mungkin sholatnya belum dengan cara yang khusyuk, sehingga sholatnya mungkin hanya berfungsi sebagai melaksanakan kewajiban semata, bukan berfungsi untuk memenuhi item-item yang saya sebutkan itu. Oleh karena itu para jamaah yang berbahagia, kualitas sholat harus kita tingkatkan, kualitas sholat harus kita tingkatkan, sehingga kita betul menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang haqqatu qotih, betul-betul bertakwa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.